Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar tentang bunga. Tapi bukan bunga yang ini. Istilah bunga digunakan untuk menyatakan imbalan kepada penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita menanamkan modal usaha di suatu bank. Bank akan mengelola modal kita. Pada saat jangka waktu berakhir, bank akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya, yaitu disebut dengan bunga. Sedangkan pengertian bunga majemuk yaitu bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode kupon atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru atau istilahnya bunga berbunga. Jadi bunga majemuk atau bunga berbunga di sini acuannya untuk menghitung bunga pada periode saat ini adalah pokok pinjaman ditambah bunga pada periode sebelumnya. Semakin lama, maka bunga akan semakin besar. Nah, untuk konsep bunga majemuk ini bisa digunakan untuk yang pertama, perhitungan anuitas dan amortisasi utang. Anuitas di sini merupakan suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, yaitu uangnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Contohnya, pembayaran bunga pinjaman, pembayaran deposito, pembayaran obligasi, cicilan kredit rumah, dan cicilan kredit motor atau mobil. Yang kedua bisa digunakan untuk sinking fund, yaitu merupakan dana khusus yang dikeluarkan secara rutin untuk kebutuhan masa depan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk menghitung perencanaan keuangan. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk menghitung obligasi, yaitu surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi di sini bisa dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh korporasi. Oleh pemerintah, misalnya ada surat negara yaitu ORI, SBI, SBSN, atau Sukuk. Untuk periode bunga majemuk, periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam harian atau J365, mingguan atau J52, bulanan atau J12, triwulan atau J4, semesteran atau J2, dan tahunan atau J1. Istilah J365 atau setiap hari kita mendapatkan bunga. Istilah J52 dalam artian 1 tahun kan ada 52 minggu. Jadi setiap minggu dia akan mendapatkan bunga atau periode pemberian bunganya adalah 52 kali dalam 1 tahun. Sedangkan kalau triwulan, setiap 3 bulan dia akan menerima bunga. Sedangkan untuk semesteran, tiap semester mendapatkan bunga. Jadi tiap 1 tahun dia mendapatkan 2 kali. Rumus perhitungan bunga majemuk yaitu S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dengan I di sini sama dengan J M per M. Dengan keterangan P adalah nilai pokok awal, S adalah nilai akhir, N adalah jumlah periode perhitungan bunga, M adalah frekuensi perhitungan bunga dalam setahun yaitu 2 untuk semesteran, 4 untuk triwulan dan seterusnya, JM adalah tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun, dan I adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu hitunglah bunga dari 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% PA atau pokok pinjaman apabila bunga dihitung semesteran dan bandingkanlah dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Nah, untuk menghitungnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa selama 2 tahun itu berarti terdapat 4 semester karena 1 tahun ada 2 semester dan 2 tahun berarti ada 4 semester. Untuk menghitung pada periode yang pertama yaitu pokok pinjaman
sebesar 1 juta dikali bunga 10% selama 2 tahun. Berarti 1 juta dikali 5% atau 0,05 hasilnya 50.000 dan nilai pada periode akhir pokok pinjaman pertama yaitu 1.050.000. Kemudian pada nilai akhir periode pertama digunakan menjadi pokok pinjaman selanjutnya pada periode yang kedua, yaitu 1.050.000 dikali 5% atau 0,05 menjadi 52.500 dan nilai akhir periode kedua yaitu 1.102.500. Kemudian pokok pinjaman tersebut terus digunakan pada periode-periode yang selanjutnya, seperti pada periode yang ketiga yaitu hasil dari nilai akhir pada periode kedua 1.102.500 dikali 5% atau 0,05 menjadi 55.125 rupiah dan nilai pada akhir periode menjadi 1.157.625 rupiah. Kemudian pada periode keempat nilai akhir pada periode ketiga 1.157.625 rupiah dikalikan dengan 5% atau 0,05 menjadi 57.881 rupiah dan nilai pada akhir periode keempat yaitu 1.215.506.25 rupiah. Jadi total bunga selama 2 tahun adalah 215.506.25 rupiah. Sedangkan bila menggunakan harga sederhana, total bunganya adalah 200.000. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara mengalihkan saja dari pokok pinjaman senilai 1 juta dikali 10% dari bunganya, kemudian dikali 2 tahun. Contoh soal yang kedua yaitu berapakah nilai S dari P sebesar 10 juta jika J12 sama dengan 12% selama 5 tahun. Jadi untuk menghitungnya yaitu di sini ada P atau pokok pinjaman senilai 10 juta rupiah dan I atau tingkat bunga dalam satu kali periode pembayaran yaitu 12% karena 1 tahun, lalu dibagi berapa kali pembayaran yaitu 12 kali. Jadi dalam satu kali periode bunganya adalah 1% karena 12% dibagi 12 kali pembayaran. Jadi setiap bulan bunganya adalah 1% atau 0,01. Lalu ada N di sini adalah total berapa kali pembayaran. Karena yang ditanya adalah 5 tahun dan 1 tahun ada 12 kali pembayaran, maka 5 tahun kali 12 kali hasilnya 60 bulan atau 60 kali pembayaran. Jadi kita mencari nilai S atau nilai akhir periode setelah 5 tahun pokok pinjaman beserta bunganya berapa. Kemudian dengan rumus S sama dengan P buka kurung 1 ditambah I pangkat N, yaitu 10 juta dikali 1 ditambah 0,01 dipangkat 60. Hasilnya 18.166.967 rupiah. Selain itu ada bunga nominal dan bunga efektif. Bunga nominal yaitu tingkat bunga tahunan yang dinyatakan dan tidak terpengaruh periode perhitungan bunga. Jadi bunga nominal itu adalah tingkat bunga tahunan yang dinyatakan dalam JM atau berapa kali bunga tersebut dibayarkan. Jadi dalam 1 tahun itu misalnya 12%, maka periode pembayarannya adalah 2, jadi J2 sama dengan 12%. Nah, jadi pada tahun itu dia akan mendapatkan bunga 12% dalam 2 kali periode pembayaran. Kemudian ada bunga efektif, yaitu tingkat bunga tahunan yang ekuivalen tingkat bunga sebenarnya atau yang akan diperoleh. Untuk rumusnya yaitu J1 sama dengan 1 ditambah I pangkat N atau 1 ditambah J1 sama dengan 1 tambah I pangkat M. Contoh soalnya yaitu hitung tingkat bunga efektif J1 yang ekuivalen dengan J2 sama dengan 10%. Nah, untuk contoh soal seperti ini, 10% apabila dibayarkan setiap semester pasti akan berbeda nilainya dengan yang dibayarkan pada akhir tahun.
misal J2 sama dengan 10%, maka untuk menghitung J1 yaitu 1 ditambah 0,1 per 2 pangkat 2 min 1. Karena 10% dibagi M-nya ada 2, maka J1 sama dengan 1,05 dipangkatkan 2 dikurangi 1. Hasilnya yaitu 0,1025 atau 10,1/4% atau 10,25%. Jadi apabila bunga 10% yang dibayarkan dalam 2 kali periode 1 tahun, nilainya akan sama dengan 10,25% atau 10,1/4%. Namun apabila dibayarkan 1 kali dalam setahun, nilainya akan berbeda. Jadi semakin banyak periode atau berapa kali dalam pembayaran, maka tingkat bunga efektifnya pun akan semakin besar. Nah, untuk menghitung nilai sekarang, yaitu ada P sama dengan S per 1 tambah I pangkat N menjadi P sama dengan S kurung 1 tambah I pangkat min N karena dibalik. Contoh soalnya yaitu dengan menggunakan J12 sama dengan 12%, hitunglah nilai diskonto dari uang sejumlah 100 juta rupiah yang jatuh tempo 10 tahun lagi. Untuk mengerjakannya yaitu di sini ada S sebesar 100 juta rupiah dan N yaitu 10 tahun dikali 1 tahun ada 12 bulan, jadi 10 kali 12 bulan yaitu 120 bulan. I-nya di sini yaitu 12% dibagi 12 sama dengan 1% atau 0,01. Langsung masukkan ke rumus yaitu P sama dengan S per 1 tambah I pangkat N, yaitu 100 juta dibagi 1 tambah 0,01 pangkat 120. Hasilnya yaitu 30.299.477,97 rupiah. Untuk soal yang kedua yaitu berapa nilai P yang membuat S 100 juta rupiah dengan tingkat bunga J4 sama dengan 12% selama 6 tahun. Jadi yang diketahui adalah S senilai 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun, tapi dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun selama 6 tahun. Jadi S 100 juta per tahun, tingkat bunga per periode pembayaran berarti 12% per tahun dibagi 4 kali pembayaran, yaitu menjadi 3% atau 0,03. Nah, N-nya di sini 6 tahun dikali 4 berarti 24 periode. Kemudian dimasukkan S sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Di sini S-nya sudah diketahui yaitu 100 juta sama dengan P 1 tambah 0,03 pangkat 24. 100 juta sama dengan P dikali 2,032794106. Nah, terus P-nya ketemu hasilnya 49.193.373,65 rupiah. Jadi nilai sekarang itu 49 juta. Apabila kita ingin mengkonversi 6 tahun lagi dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun, maka uang kita jadi 100 juta karena ada kandungan bunga. Kemudian yang terakhir ada continuous compounding. Continuous compounding digunakan untuk kasus-kasus yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, misalnya per detik. Rumusnya yaitu S sama dengan P kali E pangkat RT. Contoh soalnya yaitu berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010? Apabila diketahui dari 2004 Indonesia memiliki penduduk 220.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun 1,7%. Nah, telah diketahui bahwa penduduk pada tahun 2004 adalah 220.000 jiwa dengan R 1,7% dan T 6. Berarti P 2010 sama dengan P 2004 E pangkat RT. P 2010 sama dengan P 2004 kan sudah diketahui 220.000 jiwa, E pangkat
R-nya 1,7% kali 6. P 2010 sama dengan 220.000 jiwa dikali E pangkat 10,2%. Hasilnya P 2010 yaitu 243.624.364 jiwa.